Hai, saya ingin menyambut Anda di renungan harian hari ini. Ini akan menjadi salah satu hari yang mungkin sulit, tapi akan baik untuk Anda. Yaitu akan menjadi obat yang efektif untuk jiwamu. Jadi, mari kita langsung saja ke renungan harian hari ini. Saya ingin bicara kepada Anda hari ini soal kemenangan atas materialisme. Saat saya keliling dunia, itu hal menarik yang saya lihat. Saya melihat banyak tempat di mana orang-orang miskin tidak memiliki banyak hal, tetapi mereka kaya akan semangat. Dan dengan Tuhan bergerak, mengirim kebangkitan rohani besar. Namun, melihat dunia barat kini, saya lihat sesuatu yang menghancurkan hati. Kami punya banyak sumber daya, kami punya banyak hal, namun tak punya kuasa dari roh Tuhan. Tidak ada rasa kebangkitan rohani, tidak ada rasa keputusasaan. Yesus berkata, berbahagialah orang miskin rohani, karena merekalah yang akan miliki kerajaan Tuhan. Dan Anda tahu ada sesuatu tentang kemiskinan roh. Mengerti kemiskinan spiritual dan fisik, serta perbedaan dengan benda material, tidak sama. Tetapi saya percaya bahwa seringkali apa yang terjadi adalah dengan materialisme, kita menutupi kemiskinan dalam semangat dan hati kita. Dan kita perlu mengubah itu. Cara untuk mengubahnya adalah dengan mengikuti apa yang Yesus sarankan. Dalam Matius pasal 6 ayat 33, dia mengungkapkan, tetapi benar-benar carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Sekarang apa yang dibahas? Semua tentang dunia material. Anda mengutamakan yang paling penting. Dan hal pertama adalah kerajaan Tuhan. Saya ingin mendorong Anda untuk mengutamakan Yesus pertama di dalam hidup Anda. Tahukah Anda, ini bukan soal uang, bukan hal-hal yang salah. Alkitab tidak mengatakan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan. Ini membahas tentang kasih Tuhan. Uang dianggap akar dari segala kejahatan. Yang sering terjadi, kita menggantikan cinta kita kepada Kristus dengan cinta pada hal-hal lain. Dan kami berkata, ya kami cinta Yesus, tapi tidak di tempat pertama. Kita perlu cari Dia dulu. Kita perlu mencari kerajaannya dulu. Kita harus mengutamakannya. Orang yang cinta pada uang, dia itu adalah gairah manipulasi untuk uang yang sebenarnya adalah masalahnya. Sekarang percayalah padaku, aku bertemu beberapa orang kaya yang sangat mencintai Yesus dan mencintainya lebih dulu. Dan mereka telah menempatkan Dia di urutan pertama. Bagaimana Anda tahu Kristus di tempat pertama jika memiliki kekayaan? Jadi ada beberapa hal. Pertama, Anda tertarik pada kerajaannya. Beberapa orang kaya yang saya kenal bisa menghabiskan uang untuk gaya hidup mewah. Dan mereka punya banyak hal bagus. Tapi saya ingin Anda tahu ini. Mereka memutuskan untuk prioritaskan kerajaan Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka menantikan masa depan. Kegembiraan mereka ada dalam memberi untuk kerajaan Tuhan dan hal-hal yang membantu kerajaan Tuhan. Tuhan lainnya, kamu akan mencintai, peduli pada orang-orang dan ingin membantu mereka. Saya memberitahu Anda, orang-orang yang mengikuti prinsip Alkitab ini adalah mereka yang menggunakan sumber daya untuk membantu menyediakan bagi orang lain dalam kerajaan Tuhan dan membangun mereka dalam kerajaan itu. Jadi yang kita butuhkan adalah kita perlu mencari kerajaannya terlebih dahulu dan kebenarannya serta semua hal lainnya. Semua akan Dia tambahkan kepada kita. Itulah kata Yesus sebelum kami menikah. Saya memberitahu istri saya tidak bisa berjanji bahwa kita akan pernah menjadi kaya. Saya tak dapat janji padamu bahwa kita akan punya banyak, tetapi saya janji ini, hidup bersama Yesus dan hidup denganku tidak akan membosankan. Saya telah memenuhi kedua janji. Kami tak kaya, hidup tak pernah membosankan. Oh, saya katakan, kegembiraan terbesar adalah menempatkan Kristus di urutan pertama, kerajaannya, mengikuti Dia, melakukan kehendaknya, mencintai Dia, mencari kerajaan dan kebenarannya. Semua hal lain akan ditambahkan.